Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah sebuah cerita di mana para murid Tuhan Yesus ketika mereka di dalam bahaya, Tuhan Yesus datang memberikan pertolongan bagi mereka. Hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketika kita orang-orang percaya di dalam pergumulan, di dalam bahaya, namun kita datang memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita pertolongan pada waktunya. Nah, firman Tuhan ini yang akan kita pelajari yaitu di kitab Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Apa kata firman Tuhan? Di ayat yang ke-22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu, nah itu berbicara peristiwa sebelumnya, di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, yaitu 12 murid, untuk mendahulunya. Mereka naik ke perahu untuk menyeberang. Dan dikatakan sementara orang banyak yang dimana makan dari roti, 5 roti dan 2 ikan, itu disuruh pulang oleh Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, di sini dikatakan setelah orang banyak itu pulang, Tuhan Yesus dia pergi ke suatu tempat, yaitu ke atas bukit, dan menyendiri di situ. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yaitu berdoa. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam banyak kesibukannya untuk mengajar firman Tuhan, untuk menolong orang banyak pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus, dia selalu memberikan waktunya untuk berdoa. Bahkan dikatakan di sini, ia sendiri pergi ke suatu atas bukit dan dia berdoa di situ. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Ada yang mengatakan, bukankah dia Tuhan? Kenapa dia berdoa? Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah teladan yang agung. Dia tidak hanya menyuruh kita untuk berdoa, tetapi dia juga memberikan praktek bagi kita, supaya menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus dia berdoa, sehingga murid-murid dan kita semua orang percaya juga harus berdoa. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Yaitu untuk menjaga persekutuannya dengan Allah Bapa. Nah, ini juga sebuah pelajaran bagi kita, bahwa kita harus berdoa untuk menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan Allah kita. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan ketika hari sudah malam, ia sendirian di atas bukit itu untuk berdoa. Ayat yang ke-24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, Tuhan Yesus sebelumnya memerintahkan murid-muridnya untuk pergi duluan, untuk naik perahu, menyeberang, dan dikatakan dalam
perjalanan mereka, ya, dikatakan sudah berapa mil jauhnya dari pantai, ternyata murid-muridnya mendapatkan masalah ataupun bahaya yang besar. Apakah hal itu? Dikatakan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu mereka atau kapal mereka dikatakan di sini diombang-ambingkan gelombang. Kita tahu bahwa ketika ada gelombang yang kuat, tentunya kita yang berada di kapal, ya, atau di perahu, kita sangat takut. Bisa-bisa kapal tersebut, ya, terbalik ataupun masuk air dan tenggelam, dan itu membahayakan nyawa kita. Dan dikatakan di sini, ya, ada gelombang karena angin sakal. Nah, tentunya yang membuat ada gelombang itu karena angin yang kuat. Dan dikatakan, ya, para murid, ya, perahunya diombang-ambingkan gelombang. Nah, ini tentunya juga para rasul, ya, para murid, 12 murid pada saat itu, mereka begitu ketakutan, tentunya mereka begitu khawatir. Dan ayat yang ke-25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi mendahului, ya, menyeberang. Tentunya Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi. Dan dia tahu para murid sedang dalam bahaya, diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan Tuhan Yesus, ya, dia akhirnya memutuskan untuk datang kepada murid-murid untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Nah, ketika gelombang, ya, itu mengombang-ambingkan perahu para murid, nah, Tuhan Yesus tentunya tidak langsung pergi, tapi dia menunggu sampai jam 3 malam. Nah, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana iman para murid. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid untuk terus dalam bahaya ini atau sampai mereka, ya, binasa karena gelombang yang begitu kuat. Nah, tetapi kita melihat Tuhan Yesus, ya, sesuai dengan waktunya, dia datang menemui para murid, dan dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dia datang kepada para murid dengan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatasi alam semesta ini. Kenapa dia datang dengan berjalan di atas air? Nah, ini juga menunjukkan kepada murid-murid dan kepada semua kita orang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ada yang mengatakan dia berjalan di atas air, sesungguhnya bukan benar-benar berjalan di atas air. Orang-orang liberal mengatakan, oh, ini maksudnya dia berjalan di atas batu. Itu adalah, ya, sebuah pernyataan yang dusta. Itu adalah sebuah kebohongan. Ya. Tuhan Yesus jelas dikatakan berjalan di atas air. Dan para murid di situ dikatakan sudah berapa mil jauhnya, artinya mungkin sudah di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah danau itu, dan di tengah-tengah laut itu, dan tidak mungkin, ya, ada batu dari pantai sampai ke tengah-tengah, tidak ada, ya, untuk ya diinjak sebagai tempat kaki Tuhan Yesus. Tidak mungkin dari pantai sampai, dari tepi pantai sampai ke tengah, ya, laut atau danau tersebut, tidak mungkin, ya. Jadi adalah omong kosong kalau seandainya ada yang mengatakan, khususnya kaum liberal, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak berjalan di atas air tapi berjalan di atas batu, ya. Itu adalah sebuah, ya, serangan ataupun sebuah dusta, sebuah kebohongan. Tapi yang benar adalah Tuhan Yesus benar-benar berjalan di atas air. Ya. Tuhan Yesus adalah Allah, dan dia mau menunjukkan kepada para muridnya dan kita semua
bahwa dia bisa mengatasi alam semesta. Dia berkuasa atas segala sesuatu sehingga dia bisa berjalan di atas air. Ayat yang ke-26 dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Jadi para murid melihat dengan jelas ya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Nah, tentunya para murid sebelumnya mereka belum menyaksikan di mana ada seseorang bisa berjalan di atas air. Jadi ketika mereka dalam bahaya, tentunya mereka panik sekali dan mereka melihat lagi ada seseorang berjalan di atas air. Mereka makin ketakutan. Jadi kondisi mereka bisa dikatakan 2 kali lipat ya ketakutan mereka. Pertama karena gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Yang kedua, mereka melihat ada seseorang berjalan di atas air dan mereka mengatakan itu hantu. Ya, karena memang tidak ada orang manusia biasa yang bisa berjalan di atas air ya, kecuali ya Tuhan Allah, dan secara manusia kita mengatakan ya ada satu lagi yaitu hantu. Ya, karena dia roh, ya dia tidak bisa tenggelam. Nah, tetapi di sini ya dikatakan ayat yang ke-27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus langsung menenangkan mereka. Dikatakan, "Tenanglah, jangan panik. Jangan sampai ya benar-benar stres ataupun benar-benar ya takut sekali." Dikatakan tenanglah. Sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia menenangkan kita. Dia membuat kita ya kuat, tidak sampai panik ya ataupun takut sekali, tapi dia menenangkan kita. Dikatakan di sini, "Aku ini, jangan takut." Jadi dia mau membantah apa pandangan dari para muridnya yang mengatakan itu hantu. Hantu itu memang ada, tapi di sini bukan hantu, tetapi itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia mau mengatakan kepada para murid, "Jangan takut, karena aku yang ada dekat kalian, yang datang kepada kalian. Bukan siapa-siapa, tapi saya, ya, itu Tuhan Yesus Kristus." Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Ya. Lalu ayat yang ke-28 dikatakan di sini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, Petrus karena dia melihat Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, tentunya juga dia penasaran dan dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan di sini, ya, "Tuhan, apabila engkau itu, jikalau engkau adalah Tuhan Yesus, suruhlah aku datang kepadamu." Ya, artinya atas kehendak Tuhan Yesus supaya Petrus bisa datang berjalan di atas air menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus mengizinkan atau mengiyakan, itu berarti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena atas kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa membuat ya Petrus bisa berjalan di atas air kalau Tuhan Yesus mau. Makanya di sini Petrus mengatakan, "Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, kita melihat juga bagaimana iman Petrus di sini luar biasa. Nah, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia tahu bagaimana Tuhan Yesus dia berjalan di atas air menunjukkan bahwa dia adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia juga percaya kalau Tuhan mengizinkan dia berjalan di atas air, dia pun bisa berjalan di atas air. Jadi kuasa itu berasal dari Tuhan Yesus. Di sini Petrus benar-benar percaya, benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.
Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ya, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ternyata mengizinkan atau menghendaki supaya Petrus datang. Katakan, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi kita melihat bagaimana Petrus juga berjalan di atas air, bukan berjalan di atas batu. Ini jelas-jelas berjalan juga di atas air. Ya, karena kehendak Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, kita barusan melihat bagaimana Petrus, dia begitu percaya menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita melihat juga ya imannya itu gampang goyah. Hal-hal yang terjadi di sekitarnya membuat imannya bisa ya, bimbang. Nah, dikatakan di sini ketika dirasanya tiupan angin, ya masih ada angin sakal. Dan tentunya itu kalau kita tahu bagaimana angin itu begitu kuat, ya tentunya kita membuat diri kita kan takut, jadi membuat diri kita takut. Dan itulah yang dirasakan oleh Petrus. Dikatakan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, saudara-saudara, Petrus dia memiliki iman sebelumnya, tapi karena sesuatu ya yang terjadi, yaitu tiupan angin, membuat imannya jadinya ya seperti goyang dan akhirnya dia mulai tenggelam. Nah, ini sebuah pelajaran juga bagi kita. Kadang kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, ya, percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Dia juga Allah yang penuh kasih yang bisa menolong kita. Tapi kadang-kadang ketika kita melihat ya sekeliling kita atau melihat masalah, melihat kesulitan, membuat iman kita menjadi goyah, membuat iman kita jadi ya terombang-ambingkan. Kita menjadi ragu kepada Tuhan. Kita melihat masalah itu dan masalah itu ya menguasai kita. Akhirnya kita ya putus asa. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh memiliki iman yang seperti demikian. Harusnya dalam keadaan apapun, sehebat apapun ya badai masalah tersebut, ya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Ya, tetap berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus. Tidak menjadi ragu, mundur, lalu kesulitan itu menguasai kita, akhirnya kita panik dan menyerah. Ya, tidak boleh seperti demikian. Dikatakan di sini Petrus mulai tenggelam. Nah, walaupun Petrus akhirnya dia ya bimbang imannya dan mulai tenggelam, namun lihat ya, dia sempat mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara-saudara, kadang kita bisa jatuh seperti Petrus ini. Tapi ingat, ya kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Ada kesempatan untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita harus berseru, Tuhan, tolonglah aku yang lemah imannya ini. Tuhan, lepaskanlah aku dari kesulitan ini. Tuhan, kuatkan iman saya agar saya tidak sampai menyerah. Ya, kita harus mengakui bagaimana kita gampang menyerah, gampang terombang-ambingkan. Kita meminta Tuhan menguatkan iman kita. Kita meminta belas kasihan Tuhan menolong kita. Kita harus datang berseru kepadanya. Dikatakan, Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus tentunya ya akan menolong kita. Sama seperti Petrus. Walaupun imannya bimbang, ya tentunya Tuhan ya tidak senang ya. Kita lihat ayat 31. Apa kata Tuhan Yesus? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ini menjadi teguran bagi Petrus. Kenapa engkau bimbang? Bukankah tadi kamu bilang, Tuhan suruhlah saya datang, dan kamu melihat bagaimana saya menghendaki, dan kamu bisa berjalan di atas air. Lalu kenapa kamu bimbang lagi?
Makanya di sini dikatakan, hai orang yang kurang percaya, bukan tidak percaya tapi kurang, ya, misalnya bimbang. Mengapa engkau bimbang? Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya dalam kehidupan kita, Tuhan juga telah banyak menolong kita, Tuhan telah banyak melepaskan kita dari kesulitan. Tapi kadang kita tidak melihat semuanya yang telah terjadi di belakang kita, di mana Tuhan telah menolong kita. Kita hanya melihat masalah di depan kita. Ya, dan kita mengukur semuanya hanya karena masalah yang kita hadapi. Padahal kalau kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita di peristiwa-peristiwa sebelumnya, itu menunjukkan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, ya, dengan waktunya pada saat kita menghadapi masalah. Maka kita tidak menjadi bimbang, kita tidak boleh khawatir terus-menerus, kita tidak boleh meragukan Tuhan karena telah terbukti sebelumnya. Jadi di sini dikatakan Tuhan kepada Petrus sebagai teguran, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, jadi saudara-saudara, kalau Tuhan telah menolong kita sebelumnya, itu tentunya menjadi, ya, sesuatu kekuatan iman kita dalam menghadapi kesulitan yang di masa yang akan datang. Kita tidak boleh ragu lagi. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, tentunya Petrus waktu diangkat oleh Tuhan Yesus dan dia kembali lagi, ya, berjalan di atas air. Ya, jadi intinya waktu Tuhan Yesus angkat dia dan dia kembali lagi berjalan di atas air dan mereka pergi ke perahu dan lihat dikatakan angin pun reda dengan kuasa Tuhan Yesus. Dia menghentikan angin sakal itu sehingga reda dan tidak ada lagi gelombang yang mengancam, ya, bahaya, mengancam nyawa para murid. Tidak ada lagi gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Dan ayat yang ke-33 dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Lihat bagaimana para murid mereka menyembah dia, sujud di hadapan dia, mengagungkan dia, menyembah dia. Kalau dia hanya manusia biasa, tidak mungkin mereka menyembah dia, karena yang disembah itu hanya Tuhan Allah. Tapi mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus itu, dia adalah Allah yang perkasa. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang, banyak orang yang mengatakan dia bukan Allah. Ya, padahal baru hidup berapa puluh tahun. Atau ada orang yang ratusan tahun kemudian yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tidak pernah menyaksikan tentang Tuhan Yesus, tapi berani mengklaim, oh, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tidak usah sembah. Nah, saudara-saudara, para murid yang menyaksikan langsung, kita tidak pernah melihat dia. Tapi kenapa kita berani mengatakan dia bukan Allah? Baru hidup ratusan tahun kemudian setelah peristiwa tentang Tuhan Yesus. Ya, ratusan tahun kemudian, tapi berani mengklaim bahwa dia bukan Allah. Kita, orang itu aja belum pernah melihat Tuhan Yesus secara mata, menyaksikan tentang dia, ya, tapi berani mengklaim dia bukan Allah, tidak usah disembah. Ya. Para murid lihat, yang benar-benar menyaksikan, itu yang harusnya kita percaya, karena mereka menyaksikan langsung. Mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka ketika melihat, ya, Tuhan Yesus dan apa yang dilakukannya, khususnya dalam cerita ini, nah, dikatakan mereka menyembah dia. Mereka sujud di hadapannya dan kata mereka, sesungguhnya engkau anak Allah. Benar bahwa engkau anak Allah. Anak Allah itu berarti bahwa Tuhan Yesus memiliki, ya, kodrat ilahi ataupun memiliki hakikat ilahi. Ya, kalau Bapa adalah Allah, ya, memiliki natur ilahi, maka Tuhan Yesus sebagai anak Allah juga memiliki kodrat atau natur ilahi. Sama seperti kita, kalau kita bilang anak manusia, ya, maka Bapa kita manusia, maka kita juga manusia.
Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Bapa adalah Allah, Tuhan Yesus juga adalah Allah. Nah, dikatakan di sini, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita melihat bagaimana para murid sedang dalam kesulitan dan Tuhan Yesus datang kepada mereka pada waktunya untuk menolong mereka dari bahaya. Dan kita melihat Petrus, ya, ketika dia dalam kebimbangan, Tuhan mengangkat dia. Dan Tuhan juga ya memberikan dia teguran supaya dia tidak bimbang. Nah, saudara-saudara, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, walaupun kita menghadapi kesulitan, masalah, dan kita mungkin merasa bahwa seolah-olah saya berjalan dengan sendiri dan saya tidak bisa melewati semuanya. Maka ingat, ada Tuhan yang menolong kita. Ya, dia akan datang melepaskan kita pada waktunya. Nah, mungkin kita bimbang, nah kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita harus datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, kuatkan iman saya kepadamu. Dan Tuhan, tolong juga saya. Ya, lepaskan saya dari kesulitan. Jadi kita harus satu sisi yang melakukan bagian kita yang terbaik, satu sisi kita ya hidup taat firman Tuhan dan terus bersandar memohon pertolongan. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Amin.